Selamat pagi dan berjumpa lagi untuk materi kita akuntansi biaya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi tentang job costing yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Sebelumnya izinkan saya untuk men-share materi kita dalam bentuk PowerPoint. Ya, sebagaimana pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis biaya, kemudian jenis-jenis produksi itu ada dua, ada job costing, ada proses costing, dan kita sudah mempelajari tentang bagaimana menghitung harga pokok produksi menggunakan metode job costing. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya akan mereview dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu 7 langkah perhitungan harga pokok menggunakan job costing. Jadi ada 7 langkah dalam perhitungan harga pokok menggunakan metode job costing. Yang pertama adalah, langkah pertama, kita identifikasikan dulu job yang akan kita hitung. Jadi kita tentukan dulu pekerjaan mana yang mau kita hitung harga pokoknya. Kenapa? Karena sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, job costing ini output produknya atau jasanya itu tidak sama antara satu job dengan job yang lain. Jadi memang harus kita identifikasikan job mana yang mau kita hitung. Ya. Nah, di langkah yang kedua, baru kita melakukan identifikasi biaya-biaya langsung apa saja untuk job ini. Nah, sebagaimana pada umumnya, biaya langsung itu ada dua. Ada direct material cost dan ada direct labor cost. Pada langkah yang ketiga, kita pilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan indirect cost. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa kalau untuk memilih dasar alokasi biaya tidak langsung, kita bisa lihat ke industrinya. Dia padat karya atau padat modal. Pada umumnya, kalau yang padat karya akan menggunakan dasar alokasinya itu adalah jam tenaga kerja langsung. Kalau yang padat modal, dia akan menggunakan jam mesin. Ya. Nah, selanjutnya di langkah yang keempat adalah kita identifikasikan indirect cost mana nih yang mau kita hitung. Jadi kita hubungkan indirect cost-nya itu dan kita kumpulkan semua di dalam yang namanya cost pool. Pada langkah yang kelima, barulah kita hitung tarifnya atau rate dari indirect cost. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, rumus dari tarif ini adalah total manufacturing overhead cost dibagi dengan total quantity of cost allocation base atau total kuantitas dari dasar alokasinya. Nah, pada perhitungan ini kita menggunakan metode normal costing, artinya kita menggunakan biayanya itu yang jenisnya yang budgeted, bukan yang aktual. Ya. Nah, di langkah yang keenam, barulah kita hitung indirect cost-nya berapa. Jadi kan sudah ada tarifnya, maka kita akan hitung jumlah indirect cost-nya dengan cara kita kalikan tarifnya atau budgeted allocation rate dikalikan dengan actual base activity for the job-nya. Jadi dasar alokasi yang kita gunakan, ya. Di langkah yang ketujuh, barulah kita jumlahkan direct manufacturing cost yang berupa direct material cost dan direct labor cost dengan manufacturing overhead cost-nya. Nah, total direct cost dengan indirect cost ini adalah merupakan total biaya produksi untuk job yang kita hitung. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat dari aliran biaya pada job costing, sebagaimana kita ketahui di pertemuan sebelumnya itu kan jenis biaya itu terbagi atas inventoriable cost dan period cost.
di mana inventoriable cost itu termasuk adalah biaya-biaya persediaan. Jadi dari mulai direct material cost, kemudian persediaan work in process, dan kemudian ada persediaan finished good, ya. Nah, semuanya itu nanti kita laporkannya atau kita sajikannya di dalam balance sheet atau neraca. Nah, sementara ketika produknya dijual, kan akan timbul cost of goods sold. Nah, cost of goods sold kita laporkannya atau kita sajikannya di dalam income statement dalam komponen perhitungan revenue. Kemudian, kalau untuk period cost, yaitu contohnya biaya-biaya yang ada kaitannya dengan proses produksi, ya, tapi hanya untuk periode tersebut aja. Contohnya apa? Biaya marketing, biaya umum, kemudian biaya administrasi, ya. Ini semua merupakan termasuk ke dalam period cost. Nah, untuk biaya-biaya seperti ini disajikannya adalah di dalam income statement, ya, sebagai expense, ya, baik itu marketing expense, contohnya customer service expense atau expense yang lainnya. Oke, selanjutnya kita melakukan penjurnalan. Nantinya jurnal ini akan sebagai tahapan selanjutnya dalam penyusunan laporan harga pokok produksi dan laporan harga pokok penjualan. Nah, jurnal ini dibuat di setiap tahapan proses produksi. Jadi, kalau kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya kan tahapan produksi itu kan ada dari mulai pencampuran direct material dengan direct labor dan overhead manufacture masuk ke dalam proses produksi, yaitu menjadi work in process, sampai nanti produknya jadi, yaitu finish good, dan nanti produknya siap untuk dijual. Nah, seperti itulah kita akan membuat jurnalnya. Kenapa harus membuat jurnal? Tujuannya adalah agar pencatatannya itu menggambarkan kondisi aktual perusahaan, kemudian menggambarkan persediaan, dan menggambarkan proses produksi yang ada di dalam perusahaan. Jadi semua itu tergambar di dalam jurnal. Selanjutnya, semua biaya-biaya tadi ketika nanti masuk ke dalam proses produksi, maka akan dicatat ke dalam work in process control. Khusus untuk yang sifatnya direct cost, yaitu direct material cost dan direct labor cost, ketika masuk proses produksi, kita langsung mendebitnya ke akun work in process control. Kreditnya tergantung. Kalau kita membelinya secara atau kita mengeluarkan biayanya itu secara tunai, kreditnya cash control. Tapi ketika kita mengeluarkan biaya tersebut bukan tunai atau non tunai, maka kita mengkreditnya ke accounts payable control. Contohnya apa sih? Contohnya kalau kita bayar gaji, ya, timbulnya biaya gaji, sementara gajinya belum dibayar, kan berarti nanti kreditnya adalah salary payable, gitu ya. Nah, kalau untuk yang indirect cost, ya, ini dalam hal ini adalah factory overhead. Ini semua nanti kita kumpulkan dulu, ya, ke dalam akun factory overhead allocated. Setelah itu baru nanti kita alokasikan ke manufacturing overhead control. Dari sini baru kita pindahkan ke working process control. Jadi kalau indirect cost nggak bisa langsung kita bebankan ke working process, tapi dikumpulkan dulu dalam cost pool. Nah, berapa jumlah yang digunakan dalam proses produksi, itulah yang kita debit ke work in process control. Jadi kita mulai pencatatan jurnal, ya, satu demi satu langkah. Nah, langkah yang pertama ini adalah ketika terjadi pembelian bahan baku atau material. Bahan baku yang dibeli itu bisa dalam bentuk direct cost, direct material cost, bisa juga dalam bentuk indirect material cost. Ketika kita membeli, kita belum memisahkan. Jadi semuanya masuk ke dalam akun material control. Kita debit ke material control, ke akun material control. Nah, kreditnya adalah tergantung kita membelinya secara tunai atau secara kredit. Kalau di sini contohnya adalah kita membelinya secara kredit. Jadi yang kita kreditkan adalah accounts payable control. Tapi kalau kita belinya secara cash atau tunai, maka yang kita kreditkan adalah cash control.
Selanjutnya, untuk yang direct material cost, ketika masuk ke dalam proses produksi, itu langsung kita debit sejumlah jumlah dari direct material cost itu. Jadi langsung kita debit ke work in process control. Kalau untuk yang indirect material control, itu kita pisahkan dulu, kita debitnya ke manufacturing overhead control dulu, seperti tadi saya katakan. Jadi kita kumpulkan dulu ke cost pool-nya, dalam hal ini adalah manufacturing overhead control. Nah, jumlah material kontrol yang berkurang untuk tujuan proses produksi kita kreditkan jumlahnya di sini. Nah, baru di langkah yang ketiga, kita tambahkan direct labor cost. Nah, direct labor cost juga sama. Ada yang sifatnya direct labor cost, ada yang sifatnya indirect labor cost. Ya, direct labor cost itu misalnya upah pekerja pabrik. Kalau indirect cost itu contohnya adalah gajinya mandor. Nah, ketika kita membayar upah untuk buruh pabrik, ya, maka kita mendebit ke work in process control. Kalau kita langsung bayar berarti kita cash control ya, tapi kalau kita jurnal dulu ke salary payable ya kita jurnalnya ke salary payable untuk dikreditkannya. Nah, untuk gajinya mandor dan biaya-biaya tenaga kerja yang tidak langsung, kita kumpulkan dulu dalam cost pool-nya yaitu manufacturing overhead control. Ya. Selanjutnya di langkah yang keempat, semua biaya yang ada di dalam cost pool manufacturing overhead cost tadi, kita bebankan nantinya ke dalam work in process. Tapi sebelum itu kita identifikasikan dulu ya yang belum di jurnal nih. Tadi kan yang sudah dijurnalkan untuk yang direct material sama yang direct labor. Nah, ada lagi nanti biaya-biaya overhead manufacture yang belum di jurnal. Contohnya apa sih? Seperti biaya sewa, biaya penyusutan, ya, biaya-biaya sifatnya indirect lah pokoknya. Nah, kalau seperti yang bayarnya cash, ini langsung aja kita debit ke manufacturing overhead control pada cash control. Atau kalau accounts payable ya pada accounts payable. Nah, tapi kalau kayak depresiasi ya, depresiasi itu kan jurnalnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation control. Nah, untuk jurnal ini kita tidak menjurnal ke depreciation expense, tapi depreciation expense itu kita debit ke manufacturing overhead control. Nah, untuk kreditnya kita tetap menggunakan accumulated depreciation control. Nah, setelah itu barulah kita alokasikan nih manufacturing overhead yang tadi sudah kita kumpulkan dalam cost pool itu berapa yang nantinya masuk ke dalam proses produksi. Nah, ini kita debit sejumlah yang masuk ke dalam proses produksi ke akun work in process control dengan mengkredit manufacturing overhead allocated, jadi yang dialokasikan. Nah, setelah itu barulah kalau produknya sudah selesai, kita transfer ke finish good ya untuk persiapan dijual. Nah, pada jurnal ini maka kita debit finish good kontrolnya dan kita kreditkan work in process kontrolnya. Di langkah yang ketujuh, ketika terjadi penjualan ya, untuk mengeluarkan persediaannya maka kita debit cost of goods sold ya, sejumlah produk yang mau dijual. Nah, kita kreditkannya finish good yang terjual tadi, persediaan finish good yang terjual ini kita kreditkan. Nah, untuk jurnal penjualannya, di sini ya. Nah, kalau misalnya penjualannya secara kredit, maka kita debit account receivable control pada sales. Tapi kalau cash ya berarti cash control pada sales ya. Nah, untuk yang biaya period cost, nah, ini kita jurnal seperti ini. Jadi karena ini contohnya adalah semua dibayarkan secara tunai, maka yang kita debit marketing expense, customer service expense. Kalau misalnya ada biaya administrasi, ya kita masukin sini ya, administration expense atau biaya umum dimasukkan di sini. Nah, kalau dibayar secara cash, ya kita kreditkan cash control. Tapi kalau dibayar secara kredit, nah, yang kita kreditkan adalah accounts payable control. Nah, kalau sudah, baru kita melakukan posting. Jadi sama seperti kita melakukan penjurnalan untuk
transaksi pada akuntansi keuangan ya, kita ini juga kita posting ke ledger. Nah, posting ke masing-masing akun. Jadi seperti kayak ini material kontrol, kita debit pada saat membelinya, nanti kalau masuk ke dalam proses produksi kita kreditkan, terus nanti kalau masuk ke proses produksi yang kita kreditkan ini kita posting nih ke manufacturing overhead control. Kalau sudah baru nanti kita posting ke work in process control dan tahapannya sesuai sama yang ada di jurnal tadi ya. Baik. Nah, sekarang saya ingin kasih contoh untuk soal yang akan kita kerjakan ya. Bentar, saya mau saya share dulu ya. Oke. Ini ada di buku ya. Soalnya 432 ya, nomor 432. Jadi ini ada perusahaan namanya Rowan Company. Rowan Company produce pipe for concert quality organ. Jadi ini adalah perusahaan yang memproduksi pipa untuk organ ya, alat musik organ itu. Kenapa dia menggunakan job posting? Karena kan kalau pipanya itu kan menandakan nada antara satu pipa dengan pipa yang lain, nadanya beda-beda ya, makanya dia menggunakan job posting. Nah, ceritanya gini, its job is unique. In April 2016, it completed all outstanding orders, and then in May 2016, it worked only 2 jobs, M1 and M2. Jadi pada bulan April tahun 2016, semua pesanan yang belum selesai itu diselesaikan. Jadi di bulan Mei tahun 2016 tinggal 2 job aja, yaitu job M1 dan job M2. Dengan perincian biaya produksinya adalah untuk M1 direct materialnya 75.000, untuk direct manufacturing labor-nya 275.000. Untuk M2 direct materialnya adalah 56.000 dan direct manufacturing labor-nya adalah 209.000. Nah, untuk biaya overhead-nya ini harus kita hitung. Jadi di sini kita nggak dikasih tahu berapa jumlah jam tenaga kerja langsungnya, kita nggak dikasih tahu ya, karena dia kan menggunakan dasar alokasinya kan jam tenaga kerja langsung ya. Yang dikasih tahu adalah tarifnya. Jadi di sini dikasih tahu direct manufacturing labor is paid at the rate of $25 per hour. Jadi tarif biaya tenaga kerja langsungnya itu dibayar dengan $25 per jam. Kemudian manufacturing overhead costs are allocated at a budgeted rate $22 per direct manufacturing labor hour. Jadi untuk biaya overhead manufakturnya itu dialokasikan pada tarif $22 per jam tenaga kerja langsung. Only job M1 was completed in May. Jadi pada bulan Mei nanti yang selesai hanya job M1. Job M2-nya nggak selesai. Diminta pertama adalah calculate the total cost for M1. Ya. Dan yang kedua 1,600 pipe were produced for job M1. Calculate the cost per pipe. Jadi kita hitung nanti ya, di produksinya kan ada 1.600 pipa. Jadi kita hitung harga satuan untuk satu pipanya itu berapa cost-nya. Yang ketiga, prepare the journal entry transferring job M1 to finish good. Ini kan tadi yang selesai itu kan job M1. Jadi bagaimana jurnal untuk mentransfer M1 ke finish good. Kemudian yang keempat, what is the ending balance in the work in process control account? Berapa saldo akhir di akun work in process control? Ya. Nah, kita hitung dulu nih untuk M1. Jadi yang pertama kan suruh hitung total cost untuk job M1. M2-nya dihitung nggak? Hitung, karena nanti kita nyinggung itu juga. Jadi pertama kita hitung dulu job M1 ya, di sini direct materialnya berapa? 75.000 direct material cost. Kemudian untuk direct labor-nya adalah 275.000. Nah, untuk overhead manufacture kita belum tahu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita hitung dulu berapa jam tenaga kerja langsungnya. Nah, untuk menghitungnya ya, kita harus tahu dulu, tadi kan yang diketahui kan total biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi biaya tenaga kerja langsung berapa ini?
275.000. Nah, tarif per jamnya adalah 25. Jadi berapa digunakan jam tenaga kerja langsungnya? Kita bagi total cost-nya dibagi dengan tarifnya sehingga ketemu 11.000 jam. Jadi kalau kita mau hitung berapa biaya overhead manufakturnya, kita kalikan tarifnya tadi 22 dikali dengan jam tenaga kerja langsungnya 11.000. Sehingga kita peroleh total production cost-nya adalah, kita jumlahkan ya, direct material, direct labor, sama overhead manufacture, sama dengan 592.000. Nah, kalau total production cost M1 itu 592.000, sementara yang dihasilkan 1.600, berapa harga per pipanya? Nah, jadi kalau total cost-nya 592.000, kemudian yang dihasilkan adalah 1.600, maka harga cost per pipanya adalah 370. Ya. Nah, di pertanyaan ketiga, buat jurnal entry untuk mentransfer, karena tadi kan M1 kan selesai. Nah, untuk mentransfernya itu berarti dari work in process kita kreditkan work in process, yang kita debit adalah finished good inventory. Jurnalnya, ya, karena total cost-nya kan 592.000, sehingga kita di sini kita debit finish good-nya itu, kita debit, dan yang kita kreditkan adalah work in process-nya, karena kan udah selesai. Tuh ya. Jadi, kita buat jurnalnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita posting, ya, kita posting, kan tadi di proses produksi berarti kita debit di sini, 592, tapi kan dia selesai, jadi kita kreditkan yang selesai. Gitu. Nah, untuk job yang pertanyaan keempat, what is the ending balance? Berapa saldo akhir M2? Nah, ini harus kita hitung dulu, ya, cost dari M2. Direct materialnya berapa M2? 56.000. Direct labor cost-nya 209.000. Nah, untuk yang jumlah jam tenaga kerja langsungnya, berarti kita hitung 209.000 total cost-nya, kita bagi dengan tarifnya berapa tadi? 25. Nah, sehingga ketemu nih 8.360 jam tenaga kerja langsungnya. Nah, ini kita kalikan dengan tarifnya overhead manufaktur. Tarif overhead manufakturnya diketahui 22, ya, dikalikan dengan jam tenaga kerja langsungnya 8.360. Nah, ini kita jumlahkan. Inilah total cost untuk M2. Nah, ini kan berarti masuk proses produksi ya, berarti kita debit ke sini. 448, 920. Apakah M2 sudah selesai? Belum. Nah, jadi di akhir periode ini kita tutup buku besar dari work in process. Berarti saldonya adalah di debit 448, 920. Nah, kalau ditanya what is the ending balance in work in process control account, ya ini 448.920 di debit, ya ini saya kasih warna beda, hijau ya. Berapa besarnya? Sejumlah harga pokok produksi untuk job M2. Tuh ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan untuk materi terkait dengan job posting hari ini bisa dipahami. Ya, saya akhiri sampai di sini materi yang saya sampaikan. Pesan dari saya, tetap sehat dan selamat beraktivitas.